sangat dibatasi waktunya. Sungguhnya kita adalah para penyembah-penyembah itu, dan ketika kita menyembah, kita mau lebih lama menyembah Dia. Amin. Tapi kita karena dibatasi, kita mengerti kenapa kita dibatasi. Oleh karena itu juga saya berusaha untuk cepat, karena waktu saya hanya sekian menit dari sekarang. Enggak berani ngomong, kalau lebih kan enggak enak. Oke, saudara, memahami apa yang terjadi terus dalam kehidupan kita hari demi hari, berita demi berita, apapun keadaannya, kita mau berkata tetap Tuhan ada bersama dengan kita. Kita mau berkata bahwa apapun yang terjadi Tuhan concern dengan kita. Dan oleh karena Dia concern dengan kita, Dia membangun jiwa kita. Dia membuat kita menjadi lebih kuat, lebih terarah. Apa yang terjadi hari-hari ini buat kita dari Desember sampai pada hari ini adalah Tuhan sedang melakukan sesuatu buat kita sesungguhnya. Dia lebih concern dengan jiwa kita ketimbang masalah yang kita hadapi. Bukan berarti Dia mengabaikan situasi yang terjadi yang kita hadapi, tapi Dia lebih concern dengan saudara, dengan saya. Dia lebih concern bagaimana jiwa kita mengalami terobosan. Oleh karena itu, saya percaya apapun yang sedang Dia kerjakan buat kita sampai hari ini, kita harus bisa memahami, kita harus bisa melihat, dan kalau kita bisa memahami dan melihat, kita bisa baru berjalan bersama dengan Dia. Karena kalau kita tidak bisa memahaminya, maka kita akan berjalan sendirian. Kita akan cari cara bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini. Dunia sedang mencari vaksin dari segala apa yang terjadi di saat ini. Tapi kita enggak semata-mata hanya menunggu vaksin keluar. Kita mau lebih daripada sekedar itu karena Tuhan sedang berbicara kepada kita. Nah, oleh karena itu saudara, saya percaya Tuhan sedang menuntun kita dari waktu ke waktu. Saudara, Mazmur 23 ayat yang ketiga berkata, coba kita lihat dulu dalam bahasa terjemahan baru. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam TPT ada penerjemahan yang agak lebih jelas saudara buat saya. Dia membuka di hadapanku jalan-jalan. Saudara, saya percaya Tuhan membuka jalan-jalan buat kita. Apapun situasinya, even ada COVID, Dia buka jalan buat kita. Karena Dia yang menuntun kita. Dan mungkin dikatakan, Dia membawaku mengikuti jejak langkah kebenarannya. Dia yang membawa kita untuk ada di dalam jalannya. Dan saudara, dalam TPT itu ada penjelasan. Ada A di situ menjelaskan. Ini yang menarik buat saya. Saya sampaikan ini pada beberapa waktu yang lalu. Nah, penjelasannya berkata demikian saudara. Ketika dikatakan bahwa kita dalam jalannya oleh karena namanya, jalan kebenarannya itu dijelaskan sebagai jalan kebenaran yang melingkar. Ada ciri yang biasa bagi domba-domba di lereng bukit Israel untuk mengambil jalan memutar yang lebih tinggi. Akhirnya mereka membentuk satu jalan yang terus membawa mereka lebih tinggi. Inilah yang dimaksud Daud di sini. Setiap langkah kita yang kita ambil, mengikuti gembala kita, akan membawa kita ke tempat yang, saudara, saya minta saudara kita semua memahami. Sejak COVID boleh ada, sejak Januari kita masuk dalam breakthrough and blessing. Kalau kita memang berjalan bersama Dia, Dia gembala yang pasti membawa kita naik. Dia gembala yang walaupun secara step demi step, Dia membawa kita naik. Saudara, ini gambarannya sama seperti kita di bawah satu demi satu, langkah demi langkah. Setiap langkah demi langkah Dia bukakan pewahyuan, dia singkapkan siapa dirinya. Sehingga ketika kita melangkah, layaknya kita naik tangga putar. Ada ngerti tangga putar ya? Kalau zaman kerajaan Inggris dulu, ya naik tangga putar, kiri kanannya tembok tinggi, betul ya? Karena istana. Sehingga ketika kita jalan sepertinya kita mutar jalan. Sadar nggak sadar, step demi step kita jalan, tiba-tiba kita sudah sampai di atas. Karena apa? Karena kiri kanan adalah tembok yang nggak bisa dilihat. Yang kita fokuskan adalah jalannya yang kita ikuti. Ini yang diambil oleh Daud. Bahwa langkah demi langkah bersama Dia, tahu-tahu kita dibawa naik oleh Tuhan.
berarti hari ini pun, sampai hari ini pun, pastinya ada sesuatu yang lebih baik buat kita. Karena Dia yang membawa kita naik. Nah, saudara, saya percaya bahwa dari awal Januari, kalau kita bisa mengikuti apa yang terjadi, dalam arti apa yang Tuhan sampaikan, kita bisa melihat sesuatu, kita bisa melihat apa yang ada dalam hatinya Tuhan buat kita. Mazmur 24. Mazmur 24. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Ayat 7. Siapakah supaya masuk Raja Kemuliaan? Ayat 8. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. So wake up, living gates, lift up your heads. Saudara, ayat ini berbicara buat saya. Ketika dari Januari, saudara, dari Januari, dalam perenungan, dalam kita berdoa, even atau momen demi momen, ketika Tuhan membuka mata saya untuk bisa melihat, momen demi momen Dia bukakan itu. Dan itu berjalan terus sampai kepada bulan Mei sesungguhnya. Tapi pada bulan Juli ini, Tuhan bukakan lagi dalam arti Dia memperjelas. Saudara, di Januari, ketika saya sedang berdoa, Dia buka mata saya melihat setiap orang diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah. Setiap orang, saya lihat bagaimana selengkap senjata Allah itu tiba-tiba datang masuk, bukan masuk ya, come and masuk dan kemudian fit. Anda pernah lihat film Iron Man ya? Iron Man kalau nggak salah Iron Man kedua. Yang kalau ketika dia dengan pakaiannya nggak perlu dia susah-susah. Ketika main itu langsung dia menjadi satu. Something like itu. Selengkap senjata Allah tiba-tiba lengkap aja semua. Semua orang memakai lengkap senjata Allah. And then dalam periode berikutnya kembali ada sambungannya lagi. Saya melihat barisan tentara. Situasi perang, barisan tentara. Dan barisan yang begitu rapi dan panglima perangnya, saya rasa itu Yesus sendiri, sedang memeriksa barisan. Dan dalam setiap barisan-barisan yang rapi itu, I don't know, in my spirit saya melihat GKS ada di sana. Oleh karena itu ketika pada periode berikutnya lagi, saya melihat pribadi yang kemudian sedang main jigsaw puzzle. Dan Anda tahu jigsaw puzzle itu harus taruh di posisinya untuk kemudian saling melengkapi dan menjadi satu gambaran yang baik. Ini jigsaw puzzle-nya besar. Oleh karena ketika itu saya menghubungkan itu semua dan saya melihat bahwa di mata Tuhan dalam kerinduannya Dia sedang membangkitkan kita, para warriors-nya. Karena ayat ini berkata, siapakah Tuhan itu? Siapakah Raja Kemuliaan itu? Ayat ini menjelaskan, Dia the Lord, armed and ready for battle. Kalau Tuhan memakai selengkap, arm berarti selengkap senjatanya. Dan kalau Dialah siap untuk berperang, kalau Dia datang, Dia berkata, lift up your heads, pandang ke depan, pandang ke atas. Lihat, Dia datang dengan selengkap senjata, siap berperang. Saya memahaminya, Dia datang kepada siapa? Kalau bukan kepada para pahlawannya. Kalau Tuhan datang dengan selengkap senjata dan siap berperang, Dia pasti datang kepada gerejanya yang siap untuk bersama dengan Dia berperang. Dia nggak mungkin datang kepada yang bukan tentaranya. Oleh karena ketika saya melihat
Selengkap senjata Allah. Ketika saya melihat itu di Januari, Februari saya melihat barisan yang kemudian terus sampai kepada tadinya saya pikir itu Tuhan berbicara untuk saya pribadi. Makanya saya simpan terus. Tapi di bulan ini ketika New Horizon bahkan sampai kepada Gideon, mau gak mau saya harus ngomong ini bicara untuk kita. Ini bicara untuk gereja Tuhan. Setiap apa yang disampaikan seorang pemimpin, kita percaya Tuhan berbicara melalui dia. Oleh karena itu ketika dua itu saya menangkap itu, saya terpaksa harus membuka semuanya bahwa Tuhan sedang berbicara untuk saudara dan saya. Bahkan siapapun yang namanya gereja Tuhan yang bukan lokal di GKS, Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Bahwa dia sedang mempersiapkan tentara-tentaranya. So, kalau Tuhan mempersiapkan kita sebagai tentara-tentaranya karena dia datang. Dia minta kita angkat kepala kita. Jangan cuma lihat ke bawah, cuma mikirin nasib. Nasib kita ke depannya adalah damai sejahtera hari esok penuh dengan harapan. Jadi kita nggak tunduk merenungkan nasib kita. Kita juga cuma jangan melihat ke depan. Cuma kiri kanan, di situ COVID, di sini vaksin, di situ COVID. Betul? Banyak berita. Dia minta kita angkat kepala kita sama seperti kepada Abraham. Abraham keluar dari kemahmu, lihat ke atas, baru dia bisa memahami bahwa Tuhan adalah iya dan amin. Betul? Hal yang sama saudara. Angkat kepala kita, kita harus bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat. Kita ini manusia gampang sekali ngikut untuk melihat dengan apa yang fakta berbicara. Kenyataan yang terjadi. Kita gampang sekali di bawah sana. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang begitu memimpin kita, begitu baik. Yang setiap kali berkata, angkat kepalamu. Jangan sekedar sekeliling kita. Jangan hanya fakta aja. Tapi lihat ke atas di mana ada berita yang lebih baik. Kalau Tuhan datang kepada kita dengan selengkap senjatanya dan siap berperang, dia memandang kita sebagai warriorsnya. Dia memandang kita sebagai prajuritnya. Saudara, ketika Tuhan tanya kepada murid-murid, menurut kamu, menurut orang lah, menurut siapakah aku ini? Matius 16. Dan murid-murid ada yang berbicara, oh engkau Yohanes Pembaptis, tapi ada yang juga bilang engkau Yeremia atau yang lain. Tapi Tuhan berkata, menurut kalian siapa aku? Dan saat itu hikmat Bapa turun kepada Simon bin Yunus dan dia berkata, engkaulah anak Allah yang hidup. Nah, ketika Simon bin Yunus berbicara seperti itu, Yesus berkata, itu bukan daripadamu, itu karena Bapa memberikan hikmat kepada. Hikmat membuat Simon melihat Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan apa jawab Yesus ketika Simon berbicara seperti itu? Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku. Di atas batu karang apa? Yesus sendiri. Yang menarik saya adalah Yesus berkata, engkau adalah Petrus. Saudara, kalau Tuhan berbicara kepada Petrus, engkau adalah Petrus. Petrus yang dikatakan Simon bin Yunus harus melihat dirinya sebagai Petrus. Simon harus melihat dirinya sebagai Petrus. Karena kalau Simon melihat dirinya sebagai Petrus dan dia mengakui dia Petrus, maka kunci-kunci kerajaan Allah diberikan kepada dia. Come on saudara. Kalau Tuhan berbicara, dia datang siap untuk berperang dan dia melihat saudara adalah tentaranya, siap. Kita harus melihat diri kita sebagai tentaranya Allah. Kita harus melihat sebagai kita adalah warriorsnya of God. Nah ketika kita melihat itu, siap. Karena kunci-kuncinya yang diberikan untuk satu terobosan yang boleh terjadi. Sisa waktu kita ini, sampai dengan Desember, 4-5 bulan ini, kita tahu ketika kita melihat dengan benar siapa kita di dalam dia, terobosan itu menjadi bagian kita. Saudara, kita harus sepakat melihat sebagai
mana Tuhan melihat. Ini berbicara jati diri. Ini sama dengan Gideon panggil keluar. Karena apa? Engkau bukan penakut. Engkau adalah pahlawan gagah perkasa. Betul, di mata Tuhan adalah gagah perkasa. Maka Gideon pun harus melihat dirinya gagah perkasa. Kalau enggak jadi. Kita ini di GKS kalau kita enggak melihat sebagaimana Tuhan melihat, kita ini begini-begini saja. Siapapun, termasuk yang sedang online. Kalau kita enggak melihat sebagaimana Tuhan melihat diri kita enggak jadi apa-apa. Kita pasti jadi sebagaimana dunia melihat. Tapi hari ini ketika Tuhan angkat kepalamu, lihat sebagaimana aku lihat. Karena Tuhan melihat engkau luar biasa. Ini bicara bagaimana jati diri kita, gimana Tuhan membangkitkan jati diri kita. Dia bangkitkan Gideon, dia bangkitkan saudara saya, dia bangkitkan Abraham untuk bisa melihat lebih luas. Dia bangkitkan kita semua. Hari-hari ini adalah hari-hari mana Tuhan sedang melatih kita untuk melihat dengan cara pandangnya dia. Nah, siapakah para pahlawan yang gagah perkasa itu? Saya mencoba untuk bisa mengumpulkan saudara. Yang pertama saudara, saya ambil dari Mazmur 24 tadi ayat ke-7. Para pahlawan yang gagah perkasa ini, saudara dan saya, adalah orang-orang yang dilatih oleh Tuhan sendiri. Bagaimana kita bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda. Para pahlawan gagah perkasa adalah orang-orang yang dilatih oleh Tuhan sendiri untuk bisa melihat dari perspektifnya Allah. Sadar tidak sadar saudara, maka saya berkata, ketika dari awal Tuhan terus menuntun step demi step, langkah demi langkah, satu demi satu. Adalah bagaimana dia membukakan siapa dirinya untuk kita bisa melihat dari perspektifnya Allah. Saudara, ketika kita naik terus mengikuti dia sampai di atas. Diawali oleh dia sendiri. Dan kita terus bersama dia berjalan. Sampai di titiknya adalah kita ketemu dia lagi. Dia Alfa, dia Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Kalau saya bikin gambar, dia Alfa, pada akhirnya kita mutar, balik kepada dia lagi. Dialah Alfa dan dialah Omega. Apa artinya Alfa dan Omega buat kita? Alfa dan Omega artinya tidak ada Allah lain selain dia. Kalau saya buka lingkaran itu, Alfa, Omega. Dari Alfa, dimulai daripada dia, segala sesuatu dimulai daripada dia. Apapun yang kita kerjakan juga dimulai dari dia. Kita berjalan bersama dia terus. Menyelesaikan segala sampai pada akhirnya semuanya bagi dia. Alfa dan Omega, selama perjalanan itu tidak ada Allah yang lain. Kita tidak tambahkan kepercayaan lain masuk di situ untuk kita lebih percaya pada Yesus. Halo? Kita tidak menambahkan pengetahuan lain yang di luar dari kebenaran untuk kita bisa mengenal Yesus atau sampai kepada titik akhirnya. Alfa dan Omega adalah tidak ada Allah lain selain Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita nggak nambah-nambahkan. Kita nggak nambahkan dengan kekuatan kita untuk sampai kepada akhirnya adalah Yesus juga. Nggak akan nambahkan dengan kekuatan. Kita tidak tambahkan dengan pengetahuan ataupun kepercayaan yang lain. Kita tidak tambahkan di situ untuk kita bisa mengenal Kristus lebih lagi. Saudara, Yesus berkata demikian. Di akhir zaman, dia berkata, adakah aku dapatkan iman di bumi? Betul ya? Kenapa ayat itu muncul? Tapi ayat itu juga muncul menjelaskan kepada kita bahwa pada nantinya akan terjadi krisis iman. Halo? Baik-baik ya saudara. Di akhir nanti, atau sekarang kita lagi orang bingung dengan masa yang sekarang ini. Di hari-hari ini, Tuhan sudah ingatkan. Pada nantinya akan terjadi krisis iman. Makanya Tuhan berkata, kalau aku datang, aku dapatkan iman gak di muka bumi ini? Kalau dia adalah Alfa dan Omega, selamanya dia adalah Alfa dan Omega. Kita tidak tambah-tambahkan dengan yang lain. Untuk kita menjadi lebih baik atau lebih percaya Tuhan. That's why Tuhan melatih kita untuk melihat dari perspektifnya dia.
Tuhan melatih saudara dan saya untuk bisa melihat apa yang dia lihat, itu yang kita lihat. Itu berbicara siapa kita di dalam dia, itu bagaimana Tuhan membangkitkan di dalam kita jati diri kita yang sesungguhnya. Bagaimana aplikasinya? Saya nggak bicara ke sana. Karena banyak hal yang kita bisa kerjakan sebenarnya. Tapi coba kita lihat dulu satu demi satu. Waktunya, oke. Nomor 2. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Ataupun Yohanes 4 ayat yang 34. Siapa gitu para warriorsnya? 2 Timotius 2 ayat keempat berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Itu 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang warriors adalah seorang yang dimulai dari titik dia berkenan bagi Allah. Artinya apa yang Yesus kerjakan buat kita, kita tahu kita Allah berkenan oleh karena darah anak domba. Dari titik itu kita melihat diri. Tapi kemudian dari titik itu juga kita terus bergerak ke depan dari perkenanan demi perkenanan. Nah, bagaimana dikatakan bahwa dia berkenan, kita ini berkenan sebagai tentaranya Allah adalah ketika kita bisa menangkap isi hatinya dan kita kerjakan. Yohanes 4 ayat 34, makananku, kata Yesus, adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikannya. Seorang warrior adalah seorang yang menangkap hati komandannya dan dia kerjakan sampai selesai. Makanya dibilang berkenan buat komandannya. Berikutnya. 2 Timotius 2 ayat keempat berkata, prajurit itu tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Saya menerjemahkan bahwa dia sudah gak pusing tentang dirinya. Yang dia fokuskan adalah apa yang menjadi kerinduan pemimpinnya. Saudara, perjalanan kita bersama Tuhan adalah perjalanan bagaimana Yesus disingkapkan. Membuat kita makin mengenal dia. Step demi step dibawa naik, terus dibawa naik. Kita disingkapkan. Ketika kita makin intim dengan dia. Ketika kita makin mengenal dia. Sadar tidak sadar, Roh Kudus mengerjakan kita menjadi makin selfish. Salah ya. Kita makin menjadi selfless. Bukan selfish. Kita boleh egois hari ini. Tapi ketika kita terus berjalan bersama dia, Yesus disingkapkan, maka dia kikis egois kita. Kita bisa berubah menjadi seorang yang selfless. Tuhan menghendaki seorang yang selfless. Karena hanya orang yang selfless lah dia bisa menangkap hati Tuhan. Dan dia kerjakan sampai selesai. Dia tidak pusingkan tentang dirinya. Bukan berarti kemudian dia cuek dengan keluarganya. Bukan. Tapi yang dia inginkan adalah bahwa hati daripada komandannya. Hati dari jenderalnya. Dia mau kerjakan sampai selesai. Seorang warrior, seorang yang selfless. Seorang warrior adalah seorang yang berkenan untuk melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Nomor 4 berikutnya. Dalam TPT ayat 2 Timotius 4 ayat 2 Timotius 2 ayat keempat ini. Ada satu kata kalau dalam bahasa Indonesia adalah kita tidak memikirkan, tidak memusingkan kehidupannya. Dalam bahasa di TPT ditulis dia tidak mudah distract, dia tidak mau distract dengan hal yang dari dunia. Seorang warriors, seorang yang tidak mudah gampang distract dengan apa yang terjadi di dunia. Dia tidak mengentertain yang apa di dunia kemudian akhirnya dia tidak bisa bergerak atau mungkin masuk dalam goa seperti Gideon menjadi ketakutan. Enggak gampang distract. Saudara, dunia menyajikan begitu banyak hal-hal yang baru, saudara. Kalau saya balik ke cara pandang, saudara. Saya baru tahu loh,
baru terbuka loh. Dulu saya selalu menangkap masih pakai pemikiran yang lama. Contohnya gini saudara, ketika berbicara satelit, saya masih lihat satelit itu besar saudara. Dan saya tahu beratnya itu kira-kira 500 kilo. Tapi hari ini saudara, yang namanya satelit itu namanya nanosatelit. Ukuran paling besarnya 10 kilo. Itu nanosatelit 10 kilo. Dan ternyata setelah nanosatelit muncul yang namanya pikosatelit. Beratnya cuma sampai 1 kilo. Itu pikosatelit 1 kilo. Ternyata setelah itu ada lagi namanya femtosatelit. Beratnya di bawah 100 gram. Jadi kalau piko 100 gram sampai 1 kilo, ini di bawahnya di bawah 100 gram. Handphone kita rata-rata 200 gram. Betul? Tapi satelit hari ini di bawah 100 gram. Apa maksud saya? Saudara, Cina belum lama ini sudah menerbangkan roketnya dan isinya 50 satelit. Ketika 50 menyebar untuk bangsanya. Kenapa? Karena 5G harus jalan. 5G harus jalan. Nanti perkembangan teknologi kita, nanti setiap perusahaan boleh punya 1 satelit. Saya bilang gereja pun bisa punya 1 satelit. Loh, itu perkembangan saudara. Dan itu ternyata yang satelit yang saya bilang berratusan kilo gitu, tiba-tiba saya melihat menjadi kecil-kecil dan ringan dan itu menyebar begitu. Jadi di antaranya begitu banyak satelit saat ini. Dan semuanya rata-rata berbicara tentang data dan komunikasi. Wow, teknologi sudah berjalan begitu cepat. Apakah Tuhan kita terlambat? Saya percaya dia lebih cepat daripada itu semua. That's why saudara, memandang dengan cara pandang Tuhan, kita juga bisa melihat zaman apa yang ada hari-hari ini. Betul? Kita harus bisa menilai zaman kita. Teknologi sudah begitu cepat. Orang IT di mana-mana dicari. Semua orang-orang IT itu dicari, dipakai di mana-mana. Mereka berlomba. Indonesia pun sudah bikin nanosatelit. Desember kemarin diluncurkan dari Jepang. Dari Institut Teknologi apa saya lupa. Namanya Surya Satellite. Sudah ada Indonesia juga. Dan semua sudah berkembang. Kemajuan yang begitu cepat, kemajuan teknologi yang begitu cepat, tantangan buat gereja adalah bagaimana kita tetap hidup berjalan dengan iman kita. Teknologi membuat orang tidak berjalan lagi dengan iman, tapi dia percaya kepintaran, kecanggihan itu menjadi jawaban. Salah satu kecanggihan dari biotek adalah bagaimana laki-laki bisa hamil. Lucu ya? Tapi itulah kecanggihan. Dan kita berhadapan dengan itu semua. Saudara, jangan mikir cuma kita yang di sini, tapi pikir di mana anak-anak generasi berikutnya. Karena pada mereka disajikan semua all instant karena teknologi. Tuhan tidak memberikan kita pertumbuhan kita secara instan. Dengar baik-baik saudara. Tuhan membawa kita step demi step berjalan bersama Dia. Cuma setan yang membawa kita langsung instan terkenal. Loh, ada ayatnya kan saudara? Matius 4 ketika Yesus dicobai. Batu ubah jadi roti, enggak jadi. Jatuhkan dirimu malaikat tolong, enggak bisa juga. Terakhir apa? Dibawalah Yesus langsung naik ke puncak gunung yang paling tinggi, langsung di tempat paling terkenal. Followernya banyak. Woish.
langsung berhasil, langsung terkenal. Demikianlah iblis memakai cara itu. Instantly hebat dan terkenal. Tapi Yesus berkata, nyahlah kau iblis. Karena hanya Tuhan yang harus disembah. Artinya berjalanlah terus step by step bersama dengan Dia. Karena pasti ujungnya adalah kita makin makin selfless dan Dia yang dipermuliakan. Enggak ada yang instan dalam pertumbuhan. Kita mau bisnis kita hebat, tembus segala hal, berjalan bersama Tuhan. Dia lebih concern jiwa dari yang punya bisnis ketimbang bisnisnya. Dia lebih concern dengan kita yang ada di gereja ini ketimbang gerejanya dalam arti bangunan. Dia concern saudara dengan saya. Oleh karena itu dia bawa terus. Kita mau mendengar dari awal sampai pada hari ini. Apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang sedang dia sampaikan. Buat saya pribadi, dia melihat adalah kita adalah para pahlawannya. Tapi paling enggak dengan message yang terakhir boleh kita dapat. Kita semua di bawah Tuhan sebagai para warriors-nya. Saudara sadari, yang Tuhan sedang kerjakan bagaimana dia membuka. Jangan cuma sekedar melihat kepada diri sendiri. Tapi lihat bagaimana Tuhan sedang membangun diri kita. Lihat bagaimana Tuhan sedang membuka pikiran kita. Bagaimana Tuhan sedang membuka tanda-tanda zaman. Waktunya sudah habis. Enggak apa-apa saudara. Beberapa waktu yang lalu kita dengar ada suara-suara yang aneh di China, betul? Dan itu tidak bisa dijelaskan oleh sains sampai hari ini. Tapi 25 Juli kemarin terjadi lagi. Gelap di Beijing pukul 3.45 tiba-tiba langit semua gelap. 3.45 sore. Dan tidak ada yang bisa mengerti kenapa bisa terjadi. Saudara, dunia mengalami kegelapan itu sudah 4 kali sejak tahun 1718, Mei 1718. Dan yang kemarin ada yang ke-6. Enggak ada yang bisa menjelaskan saudara. Tapi buat kita yang punya Tuhan, kita tahu Tuhan sedang berbicara. Dia sedang membangkitkan gerejanya. Dia sedang mengajak kita untuk melihat dengan cara pandangnya dia. Sehingga kita bisa merespon dengan benar. Paling tidak itulah panggilan untuk kita berdoa. Panggilan untuk kita bisa intim dengan dia. Panggilan bagaimana kita mau diubahkan, transformasi boleh terjadi ketika kita intim dengan dia. Paling tidak itu saudara. Kita enggak menerjemahkan itu apa. Tapi kita paling tidak tahu Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hati gerejanya. Nomor 5. Memakai selengkap senjata lah seperti apa yang saya lihat. Nomor 6. Kalau kita membaca Efesus 6, 11 dan 18. Ayat 11 berbicara bagaimana kita memakai selengkap senjata. Untuk apa? Supaya kita tidak mudah ditipu oleh musuh. Efesus 6 ayat 18. Seorang warrior adalah seorang yang berdoa setiap waktu di dalam roh. Sorry, saya minta waktu karena saya harus membawa satu penekanan. Seorang warrior adalah seorang yang berdoa setiap waktu di dalam roh. Saudara, kalau Tuhan memberikan kita karunia berbahasa roh, jangan abaikan itu hanya sebagai sesuatu yang melengkapi. Tapi Tuhan memberikan kita bahasa roh ada untuk kita membangun diri kita. Berdoalah setiap waktu di dalam roh juga berarti kita bisa menangkap isi hati Tuhan dan itu yang kita doakan. Itu yang kita lepaskan. Saudara, kalau hari-hari ini ya Anda merasa kenapa kita mungkin doa menjadi sesuatu yang kita minta. Buat saya pribadi walaupun itu mungkin doa, kita bikin doa begini, kita doa di Zoom, kita doa begini. Mungkin saya nggak berbicara, tapi saya melihat dari sisi dengan apa yang Tuhan sudah ngomong, sudah bicara pada saya. Saya melihat Tuhan mengajak kita, melatih kita untuk satu tujuan. Salah satunya dia pakai cara berdoa.
Kalau kita bisa berdoa sebagaimana apa yang ada dalam hatinya dia dan kita lepaskan, dia sedang melatih kita sebagai seorang warriors. Seterusnya, masih ada ayat yang ketujuh. 7 dan 8, berdoa bagi orang-orang kudus dan berdoa bagi pemimpin kita. Itu yang ada dalam Efesus 6 ayat 19. Seorang warrior, seorang yang mau berdoa untuk yang lain. Berdoa bagi orang-orang kudus. Kita ada 2 puasa, kita masuk 2 puasa mulai dari malam ini. Besok kita kumpul, kita berdoa. Seorang warriors pasti muncul besok untuk berdoa. Yang amin cuma 1. Kalau kita tahu bahwa Tuhan melihat kita sebagai warriors, maka kita akan muncul di dalam doa-doa kita. Kita akan muncul di sana karena dia sedang melatih kita. Dengar, kita doa bukan karena program, tapi kita berdoa karena dia sedang melatih kita. Dia sedang mempersiapkan kita. Kita berdoa buat orang-orang kudus. Salah satu home yang ada di tempat ini, bagaimana mereka, sekali lagi saya nggak menjelaskan ke mereka. Tapi apa yang dilakukan adalah bagaimana mendownload atau mempraktekkan bagaimana berdoa bagi orang-orang kudus. Satu berdoa bagi yang lain, terus mutar. Satu berdoa, terus mutar. Itu hanya salah satu contoh bagaimana berdoa bagi orang-orang kudus. Bagaimana aplikasinya? Saya melihat aplikasi yang terbaik adalah yang paling bawah, dari tingkat yang paling bawah. Kita kerjakan dulu. Apa hasilnya? Kita lihat nanti bagaimana Tuhan bekerja. Tapi paling enggak apa yang kita lakukan karena kita melihat sebagaimana dia melihat. Yang terakhir, berdoa bagi pemimpin rohani. Kenapa pemimpin rohani harus didoakan? Karena dalam ayat itu berkata, doakan untuk aku, kata Paulus. Karena apa? Karena biar ketika aku berbicara, ketika aku mulai berkhotbah, ketika aku mulai belajar, aku bisa menyingkapkan rahasia Injil. Dengar, kita semua membutuhkan makanan yang bermutu, yaitu rahasia daripada dia. Karena dari mulut para pemimpinlah akan keluar itu semua dan menjadi makanan buat kita. Itulah makanan yang keluar membuat kita boleh tahu bahwa kita adalah para warriorsnya. Kita diperlengkapi, kita diperkuatkan, kita diberkati oleh karena kebenaran yang benar, yang murni daripada dia. Berdoalah bagi para pemimpin kita. Karena dari dialah mengalir rahasia kerajaan Allah. Amin saudara. That's all the warriors yang saya boleh ambil. Masih ada lagi saudara. Waktu tidak mengizinkan, ini pun sudah lewat. Tapi paling enggak saudara, yuk kita pahami apa yang dalam hatinya Tuhan hari-hari ini. Kita mau bergerak bersama dengan dia. Jangan lihat sekedar program yang ada dalam gereja. Tapi lihatlah itu sebagai suatu pelatihan karena Tuhan sedang melatih kita. Mari saya ajak saudara bangkit berdiri.